Nama aku jatuh. Kamu sih nggak bisa diam. Udah, nggak apa-apa. Nama aku hilang nggak apa-apa sekarang, tapi yang pasti nama kita akan tertulis di buku nikah kita. Gak ada jatuh, udahlah. Kamu kenapa? Iya, aku kan tadi, aku tuh mau pesan hampers buat lebaran. Beli di online, aku udah bayar. Katanya mau dikirim, tapi aku chat nggak dibales. Kenapa sih nggak sama kamu, nggak sama penjual online shop, aku sama-sama di ghosting. Gak enak dilihat orang. Aku tuh suka bersandar di bahu kamu. Soalnya bahu kamu tuh lebar banget kayak bahu jalan. Aku harus gimana? Mojok lagi ya berdua. Ini lagi jam kerja. Saya dengar dari kedekatan kamu. Kejauhan. Dengan dari jaraknya dari sini ke situ ke dekat. Iya, sorry. Ada yang nangis kenapa? Saya ditipu, Pak. Kamu tuh selalu ditipu dari dulu ya. Kebiasaan kamu, ditipu kok kebiasaan. Ditipu siapa lagi? Saya ditipu sama online shop. Saya kemarin pesen korma, yang datang kecoa. Itu kan gimana sih? Ada mirip. Bentuknya, di fotonya, wah korma nih. Gitu saya datang, kecoa. Coba nih lagi pesen nih. Wah korma nih, saya bilang gitu kan. Wah korma nih. Udah, saya pesen kan? Ya, Saya pesen. Wah korma nih, saya bilang. Saya pesen. Tiga kali. Datang ke rumah saya kecoa. Gimana nggak kesel kan? Bentuknya hampir sama soalnya, Komandan. Iya kan, biasa kalau online kan kita buka tuh. Iya, betul. Korma nih. Saya pesen. Sampai rumah kecoa. Iya deh. Nggak kesel. Mulai sekarang aku nggak mau percaya lagi sama online shop. Kita harus bikin tim untuk menangkap oknum-oknum. Betul, Komandan. Kita bikin tim Cat. Malu kucing. Cybercrime. Cybercrime. Atau kita singkat TCC. TCC itu apa? Tim Cybercrime. Oh, siap, Komandan. Ya, kalau ITC beda lagi. ITC maka dua. Iya, beda dua. Ini nggak bisa dibiarkan karena sudah banyak korban-korbannya. Iya kan? Betul. Kasihan orang-orang yang pesen tiba-tiba datangnya beda. Iya. Nih, saya kayak pesen kemarin. Nah, bisa lagi. Wah, korma nih, saya bilang. Tiba-tiba yang datang kecoa. Recallback. Iya. Bukain. Kamu dari tadi saya udah minta tolong ini, minta tolong itu, tapi nggak ada realisasinya. Iya. Komandan lapor deh. Ya. Dika. Ini orang kebangetan banget. Kenapa? Cantiknya. Dari depan udah marah-marah, saya bingung. Gua curiga. Emang kalau dilihat-lihat nih keterlaluan. Kenapa? Keterlaluan cantiknya. Kalian memang keterlaluan. Keterlaluan apa? Udah tahu saya udah tua. Enggak. Udah. Kalau bicara tuh harus dijaga. Siap, Komandan. Jangan kelewatan lah. Apanya kelewat? Cantiknya. Habis orang ini dari depan udah marah-marah sama saya. Saya kan nanya ada masalah apa, tapi dia udah ngomel-ngomel pengen ketemu komandan. Bentar. Hadapi dengan senyum. Semua yang terjadi. Oke? Iya. Ya, tenang aja. Saya kaget loh komandan. Tenang aja. Saya lagi mau jelasin kronologi diajak nyanyi bareng. Nggak siap, saya nggak siap. Kita harus tenang. Oke. Lagian masalahnya apa? Hadapi dengan senyum. Gimana saya nggak ngomel-ngomel coba, Pak? Iya. Saya tuh dari depan udah bener-bener sabarlah cintaku. Tapi nggak bisa. Gimana sih mau sabar coba, Pak? Dia nggak dengerin. Ibu jangan marah-marah. Jagalah hati, jangan kau ngeri. Jagalah hati, bahaya hidup ini. Nah, Tapi wajar kalau Ibu Desi marah. Kenapa? Karena harus berapa lama aku menunggumu. Sudah. Kalian
Kalian dari tadi pada ngomong, tapi kalian lupa. Harusnya ingat. Apa? Ingat 5 perkara. 5 perkara. Sehat belum sakit. Mbak, mohon maaf. Ya. Memang karyawan saya tuh seperti itu. Sebenarnya semuanya baik, makanya kalian harus sopan ya. Berbuat sopan, janganlah Berbuat baik. Berbuat baik. Berbuat baik. apa-apa deh. Ya, sopan juga baik. Ya tapi kan liriknya nggak gitu. Jangan rubah-rubah lirik dong. Berbuat sopan. Berbuat baik. Kalau boleh tahu dengan Mbak Saya Desi. Desi. Iya, jadi Dia kerja di Organda. Organ. Desi Mayasari bukan? bukan. Desi Ratasari. Oh, iya. Ya, beda tipis ya. Kejadiannya gimana? Jadi kejadian gini. Jadi tadi itu ya pagi saya bangun udah capek, udah lapar, saya begadang dan segala macam, pokoknya pusing banget. Tiba-tiba nggak sengaja saya lewat ke rumahnya dia. Oh. Ada tindak biru. Tak sengaja lewat depan rumahmu. Chat. Apa ya? Jadi kayak acara tebak kenangan. Nih, bentar. Ini harus disepakati ya. Ini acara komedi. Begitu kira-kira timingnya selesai, udah jangan dilanjut. Jangan panjang-panjang. Nggak usah panjang. Cukup sedikit aja tapi udah dapat gitu. Abisan. Pebusan. Tanpa undangan. Tanpa Undangan. Kalau Pak Andre nyanyi tanpa busana, berarti yang datang cuma pojok dong. Jadi Gak pada nangkep kan? Terus gimana? jadi bagaimana? Aduh. Asal berani maaf ya, maaf. Iya, iya. Karena gue gak ngebayangin dia tanpa busana. Jangan dibayangin, Jangan dibayangin. Enggak lagi saya. Berarti nggak pakai busana? Lapor Pak. Aduh. Jadi gitu ceritanya Pak. Saya ini kan baru kenalan nih. Tadinya kan maksud saya ya namanya juga sendiri gitu kan ya. Ya kenalan ada orang baik. Ternyata dia nipu Pak. Itu saya nggak. Kenapa gue dibuang? Ya kalau ada yang cantik, yang antik kan dipinggirin. Oke, berarti kan Jangan masih Mbak sendiri. Desi ditipu. Betul, yang penipuannya ini yang paling saya bikin kesel Pak. Ternyata dia itu menguras rekening saya, bilangnya dia itu mau nolongin saudaranya, mau nolongin ibunya. Ternyata itu buat biaya dia nikah Pak. Alasan keluarga ini modus-modus seperti ini sudah sering kita temui ya. Kita bisa telusuri dari Freddie Mercury-nya, Komandan. Apa Freddie Mercury? Dari EO-nya. EO. Ini agak jauh nih. Agak jauh. Ini agak jauh. Kan Freddie Mercury EO. Iya benar. Kan yang bikin acara namanya EO. Tapi bacanya IO. Bukan EO juga dong. Mungkin kalau zaman Freddie Mercury dan Queen itu ada IO udah ada juga nyanyi pasti IO. WO. Bukannya kalau misalnya kita mau lapor disebutnya MO gitu kan? Wah, saya nggak ngerti itu. Modus operandi. Siap. Kan kalau laporan biasanya begitu. Iya, Kan tadi betul. Bapak bilang banyak juga yang sudah digituin. Nah maksud saya ngelapor itu kan supaya misalnya orang-orang perempuan-perempuan yang di luar sana yang sendirian itu tidak ditipu juga. Cuman dia tuh kelamaan banget ngomongnya. Tadi tuh saya pengen cepet-cepet, pengen supaya nggak banyak lagi. Banyak banget korbannya di luar gitu loh. Jadi gimana Pak sebaiknya nih Pak? Jadi saya tuh nggak mau banget perempuan-perempuan, orang... Anda bisa membuat wanita terdiam hanya satu jentikan. Luar Mbak Desi nggak usah khawatir. Dengan gagah berani dan penuh siaga, saya akan coba mengungkap kejadian ini dan akan menangkap orang-orang itu. Terima kasih banget. Soalnya kalau begitu kan berarti saya
Nah, jadi apa yang bisa Bapak lakukan? Tindakan apa yang bisa Bapak sampaikan? Apa yang bisa Bapak lakukan? Yaudah, Pak. Kita akan Langsung aja, tugaskan Pak. anggota saya Yes. untuk menangkap. Tapi sebelumnya Mbak Desi kita interogasi dulu ya. Iya. Enggak, maksudnya saya hanya ingin mencari info sedikit saja. Oh, oke. Gak usah khawatir. Kamu jaga di sini. Makanan. Ya. Menurut Kementerian Hukum dan juga Hak Asasi Manusia tahun 2000 saya mau ngajuin remis. Jatuh. Pegang yang bener dong. Maksudnya kaget. Pegang yang bener. Orang dramatis. Kaget barang. Iya. Tede. Hilang? Iya teh. Ih, kemana wae? Loh. Ini kamu kenapa jadi pakai baju orange begini? Ini Itang ketemu sama abahnya. Sepupu. Abah kamu udah tua. Sepupu. Lu sepupunya? Sepupu jauh. Masa Desi punya sepupu Devil? Kan di sini silsilah keluarga saya kan artis semua, Pak. Sayangnya mah orang biasa. Tapi kan nggak apa. Yang penting kan kebaikan kamu yang luar biasa. Makanya saya bingung kenapa kamu teh baik-baik seperti ini. Kenapa kamu jadi pakai tahanan begini? Apa kejadiannya? Pak Komandan? Wah. Bisa juga. Hebat orang lu. Lu nyuri ilmu ya? Wah. Dan balikin dan. Gua nggak gerak. Kesian, Pak. Salah ilmu, Pak. Salah ilmu. Berarti harus Desi yang gituin. Coba. Udah, diamin aja, diamin. Nggak apa-apa. Sekali. Dan mau ngajuin remisi dan ya walaupun kata Kemenkumham juga belum 5 tahun nggak bisa kan kata. Iya. Oh, kamu jadi 5 tahun? Lama pisan. Enggak, ya pengennya sih panjang teh karena anak baru di sini teh. Coba. Emang pas waktu dia masuk kita tanya mau ambil yang 5 tahun apa 10 tahun? Yang ambil yang 5 tahun. Kayak karpet. Yang ambil 5 tahun ya udahlah. Cicilannya berapa kalau yang 10 tahun? Kan 2 juta, 2 juta. DP-nya gede soalnya. DP-nya Kalau yang 5 tahun? 5 tahun itu. Tadi ada yang mau nangis. Bohong ya kamu. Bohong. Si Kiki. Kan mau menjelang hari raya biasa bisa ngajuin Kamu mau remisi. coba-coba menipu saya? Nggak ada tulisan apa-apa di sini. Enggak, bener. Mau ngajuin remisi. Ada apa? Kenapa? Padrenya jadi nangis. Komandan, saya izin. Ya. Mungkin nanti laporan BAP-nya tulisannya agak salah-salah. Nah, kenapa? Karena kan ini baru pertama kalinya kita interogasi bidadari. Lu bisa. Emang biasanya interogasinya siapa? Ya manusia biasa. Ini kan spesial. Andika tuh kalau sama yang single parent emang selalu gini. Gitu ya, Kamu kamu tahu ya? nggak? Saya tuh baru punya ide. Jangan-jangan saya harus cari yang kayak dia gitu. Bisa jadi. Rondong, semakin ke depan. Mbak Desi udah siap? Oh, siap. Siap apa ini, Pak? Iya, untuk ditanya ya. Oh, siap. Paham. Kirain Bapak mau nanya saya siap untuk yang lain. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur. Ngapain? Orang masa kayak mau pidato. Mau sambutan. Dari tadi saya mencari-cari Instagram Anda tapi nggak ketemu. Rupanya Anda baru buat Instagram ya? Iya. Setelah sekian lama. Baru 3-4 bulan kali ya, Pak? 4 bulan ya? Iya. Kenapa akhirnya membuat? Kan padahal sebelumnya udah nggak mau sama sekali untuk main Instagram. Iya, saya memang nggak mau, tapi karena kebetulan saya diminta untuk jadi ketua salah satu pimpinan di partai di Jawa Barat gitu ya, terus saya disuruh punya Instagram mau nggak mau. Tapi kalau saya perhatikan dari sosial media Anda dan wajah Anda langsung ini agak berbeda ya. Bedanya? Kalau dilihat langsung wajah Anda ini mengandung gunting, batu, dan kertas. Kok gitu? Sweet banget.
nggak akan bisa tergantikan di lapor, Pak. Gue pamit. Belum ada bahan. Wendai. Biarkan itu menjadi bagian dari dia. Betul, siap, Komandan. Pak, tapi saya mau lapor yang lain sedikit boleh? Boleh. Saya tuh ya seumur-umur saya ya alhamdulillah lah dikasih rezeki ketemu sama cowok gitu kan ya. Walaupun saya ketipu nih sekarang nih. Abis itu saya kawin cerai 2 kali gitu ya Pak. Saya nggak pernah ada cowok yang dengar-dengar bahasanya tuh kayak dia loh Pak. Kayaknya jadi ini ada lagi nggak sih Pak yang kayak gini Pak? Dan Mbak Desi nggak tahu kan kalau kata-kata itu hanya untuk Mbak Desi aja. Oh gitu ya Pak ya? Tidak ada perempuan lain yang pernah dikatakan seperti itu. Biasanya kalau perempuan lain kata-katanya kayak apa Pak? Tidak ada. Tidak ada. Dia tidak pernah mengeluarkan rayuan seperti itu. Seperti itu. Ini kalau level 100. Usia aja nggak pernah digituin. Pembunuhan karakter. Jadi akhirnya membuat Instagram ya. Iya, Akhirnya Pak. membuat Instagram karena untuk kebutuhan Kebutuhan di kampanye, kebutuhan kerja, untuk ya. menyi- Tapi tolong di follow back dong. Saya udah follow lo. Itu follow back tuh apa sih? Nah, Teteh itu memfollow seseorang. Oke. Misalkan di Instagram Teteh memfollow akun saya. Oke. Di situ nanti ada tulisannya follow back. Follow back itu follow back. Oke, maaf ya Pak. maaf bukan ngajarin, mungkin saya bisa jelaskan. Follow back itu kan follow ikut ya. Iya. Back itu pulang. Jadi follow back itu ikut pulang. Ya boleh. Dari kalau kata follow back itu follow back. Follow itu ikut, back itu di belakang. Jadi kalau ada yang minta follow back berarti ada yang ketempelan di belakang. Bukan ikut sampai rumah. Oke Pak, ya insya Allah nanti saya follow back. Ya. Apa sih nama akunnya? Namanya kan masih baru ya Pak ya. Iya. Itu teh Desi Ratnasari terdepan gitu. Oh, terdepan. Iya gitu Pak. Kayak iklan motor ya. Makin di depan gitu. Tapi saya nggak ketinggalan Pak. Oh, iya, Saya harus di benar-benar. depan dong. Iya, janda selalu di depan. Ayo ting ting biasanya begitu. Ayo ting ting biasanya begitu teh. Ya kan kita sesama nggak apa-apa kan. Memang kita harus di depan kok Pak. Supaya bisa kelihatan kan. Bener. Orang saya di depan aja belum ada siapa-siapa. Tapi belakangan ini Teh Desi lebih banyak bicara ya? Kan dulu dikenalnya Miss No Comment. Mungkin karena pekerjaan saya sebagai anggota DPR ya. Jadi Iya, saya iya, harus terlatih untuk ngomong terus gitu kan ya. Kalau dulu alasan banyakan no comment tuh karena apa? Ya karena saya pikir saya nggak punya kewajiban untuk cerita urusan pribadi saya sama orang gitu kan. Jadi saya lebih senang kalau urusan pribadi ya cuman saya aja yang tahu gitu. Gimana sih caranya nyalonin dan berhasil? Soalnya teman saya ada nyalon dan gagal. Kenapa Mas Wendy kenapa nangis? Andika ngatain saya. Aku ngatain lu. Nyalon nggak berhasil. Soalnya botak. Oke. Padahal dulu ini banget ya Dulu rambutnya ya kan gondrong, gondrong gimbal. banget ya. Iya, alhamdulillah. Padahal itu saya bisa jambak-jambak kan waktu itu. Iya. Senengnya jambak-jambak. Tapi ini bisa jadi masukan bener kata saudara Andika. Gimana caranya buat orang-orang yang pernah mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat dan tiba-tiba gagal? Kita harus punya strategi satu. Strateginya Dengerin. tentunya Gue lagi denger. harus punya tim yang terpercaya Oke. gitu. Tim yang memang betul-betul kerja, nggak jadi bukan timnya yang sukses tapi benar-benar tim sukses. Oke. Gitu. Itu penting, itu satu. Yang keduanya jangan pernah takut gagal karena dari gagal punya pengalaman. Saya aja kawin cerai 2 kali saya nggak pernah merasa. Masa gagal nyalon sekali udah gitu. Tuh, coba lagi. Tapi sekarang kan lagi mencalonkan diri juga untuk menjadi wakil rakyat. Ini kayak lagi ngomongin siapa ini? Penonton. Mbak Desi Ratnasari mengawali karir di umur 14 tahun. Ya, Lalu masuk dalam jajaran artis multitalenta papan atas tahun 90-an. Masya Allah. Dan sekarang menjadi seorang anggota DPR.
Lebih enak mana sih sebetulnya kalau boleh tahu? Lah, Bapak mau kemana? Baik, jodohin dia dong. Udah bagus, udah bagus. Iya. Menurut Pak. Udah Dijawab. keren loh, Pak. Dijawab. Oh iya. Ini tuh kenapa saya jadi kayak yang terdakwa, galak amat Loh ditanya. enggak, memang ruangan ini, nih saya juga udah mulai mau komplain ya. Ruangan ini seakan-akan dianggap ruang bercanda buat orang-orang. Anda ini sebagai orang yang akan kami tanya. Pelan-pelan dong. Ini biar mungkin. Pelan-pelan. Tanya, men. Iya kan saya ditanya bukan karena saya terdakwa, Pak. Bukan karena saya tersangka. Ih, kenapa jadi Bapak marah-marah sama saya? Gak usah sok ngerayu saya ya. Anda mungkin cantik, Anda mungkin pintar, laki-laki juga banyak yang mengidolakan Anda dan mungkin juga mau dengan Anda. Tapi saya termasuk orang-orang yang tidak seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Bagus. Saya punya harga diri, saya punya prinsip dalam hidup, saya punya istri dan mungkin istri saya tak perlu tahu. Ujungnya sama aja deh. Sama aja deh. Tak perlu tahu. Kalau saya mengidolakan Anda maksudnya dari dulu. Jadi Ari Bapak teh kenapa nggak konsisten ya, barusan marah tapi ujung-ujungnya ngerayu, tapi ujung-ujungnya istri yang boleh tahu, gimana sih? Gini hari laki kok nggak konsisten. Wah. jadi Anda butuh saya konsisten. Berani Anda? Oh boleh, kenapa nggak berani? Anda berani? Iya dong. Saya yang takut. Lanjutan. Silakan. Ini daya magic wanita ini luar biasa loh. Hati-hati loh. Senyumnya luar biasa, kepintarannya luar biasa. Mbak Desi, Ya, Anda kan pernah hits dengan lagu Tenda Biru. ya Pak. Sekarang ini 2021, apa ada rencana ganti tenda? Ganti tenda. Ini yang membuat ruangan ini selalu diremehkan orang lain. Harusnya ruang interogasi itu intimidatif, pertanyaannya itu langsung menyerang ke Saya nggak kuat permasalahan. ngomong. Aduh, Kayaknya 2021 TDC nggak ganti tenda, kita yang ganti komandan. iya. Bagaimana itu Mbak Desi? Nggak ada keinginan untuk nyanyi lagi mungkin? Hah? Ya karena lagu itu kan hits banget sampai jadi original soundtracknya supir-supir taksi kan. Loh, kok supir taksi? Ya kan? Taksi ngajak. Tapi di ruang interogasi ini ya saya ucapkan terima kasih banget ya. Siap. Saudara-saudara semua sudah membuat saya sangat happy hari ini. Walaupun saya ditinggal kawin gitu ya, tapi saya happy karena bertemu dengan semua orang di sini. Siap. Ci, kamu nggak perlu sedih. Komandan, kan namanya Desi. Apa? Anda barusan manggilnya apa? Ci. Kok Eci? Nggak tahu itu keluar dari sanubari aja nggak? Masa lalu itu mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk masa depan. Ketika cinta datang, Maksudnya mau bikin lagu gue mau nyanyi apa? Gue bikin sendiri. Nadanya udah kayak nada Marawi sih. Ketika cinta datang. Pak. Gue sendiri bingung apa. Tapi komandan kita ini luar biasa. Komandan kita ini bisa menciptakan lagu-lagu secara mendadak. Jadi kalau ada Anda tinggal sebutkan katanya apa Katanya. untuk jadi judul lagunya dia ciptain. Oke. Ini luar biasa loh. komandan. Oke. Galau. Galau. Semua tidak selalu indah. Ada kala kita bersedih. Galau dalam hati.
bisa hilang oleh percaya diri. Yang penting percaya diri. Yang penting percaya diri. Jadi komandan tuh tiap kalau ada orang nyuruh dia nyiptain lagu, pasti penonton gini, Panika, Panika, Panika. Komandan, Desi Ratnasari. Namanya seperti itu karena seorang penyanyi pop. Kalau menjadi sinden berubah. Apa namanya? Desi Campur Sari. Desi Ratnasari. Iya. Karena dia seorang penyanyi pop. Kalau dia seorang yang suka bergemar dengan tubuh-tubuhan, maka namanya jadi Desi Mekarsari. Desi Ratnasari. Itu namanya karena dia penyanyi pop. Iya. Kalau dia pengusaha bus, Desi Mayasari. Desi Ratnasari, karena dia seorang penyanyi pop. Kalau dia seneng bahan-bahan yang halus, namanya Desi Kain Sari. Desi Ratnasari. Karena dia penyanyi pop. Tapi kalau dia pengusaha berlian, dia akan menyamar Desi Intansari. Desi Ratnasari. Karena seorang penyanyi pop. Kalau dia pengusaha minuman berubah. Desi Nutrisari. Desi Ratnasari, karena dia penyanyi yang sehat. Kalau dia sering panas dalam, namanya Desi Adem. Desi Ratnasari. Karena dia penyanyi pop. Coba suka mabok. Desi Intisari. Desi Ratnasari. Karena dia penyanyi pop. Kalau dia pengusaha kue, Desi Kartikasari. Kamu bawa apa? Saya bawa fakta-fakta, Komandan. Ini. Jatuh bangun meniti karir. Kristina dong. Bukan jatuh bangun. Gak usah nyanyi, gak usah nyanyi. Jangan diterusin. Dikit aja. Jatuh bangun meniti karir. Desi Ratnasari pernah tidur di terminal. Serius teh? Iya. Sebelumnya Kamu pernah tidur di terminal? Mau dong jadi terminalnya? Dalam rangka apa itu teh? Jam 5 sore itu bus dari Jakarta ke Sukabumi udah nggak ada. Ke Cianjur ada. Nah, tapi dari Cianjur ke Sukabumi baru ada subuh. Nah, saya selesai syuting jam 1 pagi. Masa saya mau kemana tuhnya jadi naik bus? Saya teman ke Cianjur gitu. Sambil menunggu, akhirnya tidurlah di terminal bersama dan nenek katanya sambil nunggu sambil jadi calo tiket. Serius? Suka ya taman kok. Seorang Desi Ratnasari jadi calo tiket. Jadi harusnya Ke Bogor ada gak? Ada lagi. ada artis terkenal yang pernah memberikan bunga ini untuk Teh Desi. Katanya Pak Tarno. Pak Tarno. Siapakah itu Teh? Ini sahabatnya Mas Andre nih. Sule. Bukan Mas Sule. Yang muda lah pastinya kan. Siapa? Oh, Inisial. Oh, R. Sultan. Inisial R? Bukan dong. Kok R? Siapa sih? Lagi sebutkan. Depannya D. Iya kan? Sultan kan? Iya, Sultan. Betul. Sultan. Iya. Sultan Andara. Berarti benar dong depannya R. Iya, ya depannya kan? R. Gitu. Ya masih muda lah ya. Iya. Mungkin Teh Desi pengen carinya yang
Minimal seumur gitulah ya. Iyalah. Mungkin juga Katanya Desi ini suka banget sama cowok yang hampir kesebut. bintangnya Virgo ya? Enggak teh. Kok bintang Virgo? Enggak. Saya mah apa aja boleh. Yang Enggak, tidak berdasarkan kepada bintang. Oh, Anda ngarep. Kamu bilang dong kalau kamu bintangnya Virgo, jadi saya langsung ngebuka. Kamu nggak ngomong-ngomong sih. Mancing dulu Ya tadi. coba ulang. Oke, ayo. Cut dulu. Ulang, Oke, kita tes ulang dulu. ya, ulang. Saya dengar-dengar katanya Desi ini senang dengan cowok yang bintangnya Virgo ya? Kamu kok tahu sih? Nah, soalnya aku bintangnya Virgo. Semua komedi informatif ya. Kita tahu dong, karena kan ngomong. Mau makan? Oke. Boleh dikasih makan Sebentar emang? ya, saya pesan dulu. Kebetulan kita di sini Emang ada kalau diinterogasi di sini kasih makan? Iya. Oh, baik kita di sini banget ada ya. catering shop. Oke. Pilihan Halo? makanannya apa dikasih? Oh iya, masih ada order makan bisa? Oke, mau apa? Dikasihnya apa? Pesan aja apa? Saya mau nasi goreng. Nasi goreng ada? Oh, nggak ada. Tinggal satu menunya. Shop. Apa? I shop you. Premisnya jauh banget. Premisnya jauh banget. Mantap, komandan. Mantap. Seperti itulah gombalan orang berumur. Kenapa? Ada Rambo. Yang dari ini Kampung Rambutan Bogor. Rambutan Bogor. Rambo yang belakangan ini viral. Jangan-jangan gue. Rambo, rampok botak. Rambo yang begini, Wen. Apa itu? Datang ke kantor. Ini pula. Tukul. Yang ini filenya udah masuk di kantor kita nih. Mana? Nih. Ini. Hah? Waduh. Tuh. Allahu Akbar. Ayo. Wah, ada pengaduan kali. Selamat malam. Ya, Ya ada keperluan apa ya, Mbak? saya mamanya Rambo. Mamanya Rambo. Iya. Oh, ini mama. Kamu beranak ular. Mana sih? Saya mamanya. Mohon maaf, dengan siapa namanya? Aulia Hairunisa. Oh. Aulia. Ya. Itu yang ada di foto ini ya? Ya, sama itu orangnya. Mohon maaf ada tutup. Enggak ada tutupnya. Ada. Nggak ada atasnya, Lang. Wah. Ada itu. Ini Nggak ada. Tuh, tangannya masuk. Tuh. Tuh, enggak ada tutupnya. Ini hadiah buat Rambo. Iya. Tinggal gua kan Rambo kan Harusnya satu lagi ini. Oh, iya deh. Satu lagi. emang Rambo kakinya dua. Ya malah ditaruh. Kan harusnya dua-duanya ini. Kan Rambo nggak punya kaki, Cak. Bisa di ekornya bisa. Ini pasti diakalin bisa. Mohon maaf, Rambo nggak punya kaki. Nggak. Aduh, udah gue beliin sepatu lagi. Ya, Nggak kepake dong. satu doang. Ini jenisnya apa kalau boleh tahu? Ini jenis King Cobra. King Cobra. Ya, Kenapa atau- kamu menyebut diri kamu mamanya Rambo? Karena ya ini udah kayak anak aku sendiri udah. Oh, seperti Malika. Kita sendiri. Nah, maksudnya udah seturut itu sama kamu? Mungkin bisa dibilang kayak gitu, kayak kalau misalnya curhat daripada sama teman yang biasa nanti ngomongin di belakang, mending sama dia. Oh iya benar. Tapi bahaya, Ica. Iya, dia emang nggak ngomongin di belakang sih, dia nyaplok dari belakang itu. Iya, nih menurut artikel yang masuk ke kita aja. Ada ini, soalnya saya balikin. Artikelnya ngomongnya gini, menurut Ica, ular itu juga mudian sama seperti manusia. Jadi kalau dia lagi hari ini nggak mood gimana? Iya. Ica bisa baca karakternya sih, karena dari ekspresinya mungkin kelihatan. Ekspresi. Oh ini membaca ekspresi ular. Iya,
Anda Roy Suryo. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Ini bisa digeser lagi ke dalam nggak? Geser. Masukin ke dalam. Iya. Ah iya, saya takut ini celah di segini aja ini bisa jatuh. Iya. Jatuh kemana-mana nih. Bisa dikeluarin nggak? Tapi kamu pegang gitu. Bisa banget. Iya. Coba Ica. Soalnya kalau di dalam gitu kan kelihatannya kayak Ica, pegang palanya dulu, palanya. palanya. Enggak, tenang aja Ica. Pegang Ini dipancing lagu Langit Bumi Bersaksi. Ceritaku Woi, jalani. jangan dipancing itu. Bumi bersaksi. Enggak ya. mohon maaf, biasanya kalau ular-ular peliharaan kan udah diamanin tuh taringnya, Ya. misalnya. Kalau ini gimana? Enggak sama sekali. Jadi ini masih alam. Masih ori, bener-bener masih taringnya masih ada. Bahkan taringnya dia bukan 2 tapi 4. Double taringnya. Masih ori, ada dosbook. Ya ada dong, Pak. Bukan handphone. Dengar-dengar tadi pas briefing ini si Rambo ini banyak bisanya. Iya. Makanya bisa apa aja kira-kira? Saya jelasin ya, saya jelasin. Kamu pelihara dari segede apa? Pelihara ini kan sekarang 4 meter, aku pelihara dari 3,5 meter kurang. Oh, Sekarang gitu. berapa ini? 4 meter. Nah, per meternya berapa harganya? Bukan Kai. Bukan Kai. Tapi dia biasa ya dengan keramaian kayak gini. Ini buktinya dia santai. Tapi Dan kalau ular kayak tuh kan emang nggak bisa kucing. denger kan? Ular tuh Kayak nggak bisa, ular nggak punya telinga. Ular tuh nggak punya telinga. Ular emang nggak bisa denger, tapi bisa nyuruh orang diem. Ya kan? Ya itu. Ica, mohon maaf sebelumnya, tapi Ica nggak pernah mengalami kejadian ditotok ular gitu, nggak pernah. Ditotok nggak pernah. Ika nggak pernah ditotok, tapi pernah ditap VW. Untuk king cobra, alhamdulillah untuk ular berbisa Ica nggak pernah sama sekali. Kan di foto yang viral tadi kan itu keadaan Rambo lagi megar gitu. Itu dia lagi marah. Sebenarnya nggak marah juga karena diajak pemotretan, jadi dia pose aja pose. kamu bisa membuat dia sengaja berdiri gitu. Coba foto. Mau bisa kita mungkin agak jauh sedikit. Agak jauh deh. Oh jangan. Pada coba-coba sih. Enggak, maksudnya Gua gimana keluarnya nih? Dia bilang dia bisa dengan sengaja Aulia. nyuruh dia berdiri. Aulia, sebentar. Aulia, biar lebih aman buat kita. Boleh gak pemotretannya dalam sel sini? Terus ini gimana? Ini modelnya. Gak apa-apa lah. Paling mentok biru. Biru Tapi mati. seluruh badan. Kita bakal coba. Ya. Ica jangan lepas ya. Tapi bahaya nggak buat kamu? Wow. Ini nggak ada yang lindungin gua. Oh, gemes ya. Jangan. Rambo. Ada depan. Rambo. Wow. Sudah, jangan dipaksa. Wow. Jangan dipaksa, Bang. Oke. Ini dia kalau berdiri kayak gini jarang banget. Itu kain hitamnya buat apa? Pancing. Buat nggak sih buat lebih ngefokusin ke pergerakan. Oh. Gila kamu. Dia lebih fokus ke pergerakan. Gila, Ica bahaya nih. Ica nih sekali pegang berdiri. Andika. Cak, Ya. kasih tahu ularnya break dulu, break makan siang. Ular tadi soma. Udah cukup. Rambo. Ini ular satu-satunya yang kamu pelihara? Enggak. Kamu Ada punya berapa? Kalau totalnya di rumah ada 18 ekor kira-kira atau lebih. Yang paling gede, Cak? Paling gede ukuran 5 meter python, tapi kalau yang dibawa ke sini nggak terlalu gede sih. Oh. Paling sepaha kayak gini aja. Spa. Ini udah berapa tahun berarti umurnya Rambo? Kurang lebih kalau misalnya diurus dari kecil buat bisa segede ini tuh perlu 11 sampai 12 tahun. Wow, berarti tahun ini udah masuk SMP ya? Udah masuk. Makannya apa? Gue kebayang. Makannya kamu pakai seragam. ya makan ular lagi. Makan ular lagi. Karena untuk king cobra itu jenis ular yang kanibal. Temennya dikasih temen dia makannya ya? ular lagi. Iya, emang seperti kebanyakan teman zaman sekarang. MT. Yang piton mau dibawa juga nggak? Boleh. Kalau yang piton sih mau deket mau foto juga aman dia. Oh, karena dia nggak ada bisanya? Nggak ada. Wah, ngapain ini? Ini khusus buat foto-foto.
racunnya. Masa nggak ada? Jadi buat ular tidak semuanya harus ada izinnya. Terkecuali ular yang di Indonesia memang dilindungi oleh negara. Oh, baru deh. Itu baru. Aduh, Hayati kaget. Main-main aja Pak Dika. Hati Om, anaknya ngomong jorok Om. Nih Kak, ini ular satunya lagi. Ih, berat banget ini pasti. Berapa kilo, Cak? Aduh belum dikilo tapi ini berat banget. Kalau ini Banget ya? Lebih dari anak kecil. ya teksturnya Kalau ini gue masih berani, kalau itu gue Coba. berani gue. Coba. Nah, Kayak gini coba. Oke. enggak. Ayolah. Situin. Gue pernah kalau Namanya siapa Pak? Kenalan dulu ini yang Ini namanya Mika, hati-hati soalnya cewek. Ya, iya. siapa? Aman. Salah. Aduh ini berat banget. Berat banget ya. Kepalanya kesonoin ya. Kepalanya kesonoin. Nggak diangkat aja nggak apa-apa. Yuk. Kamu pegang kepalanya ya? Ya. Aku belajar berani nih. Gede banget. Biasanya aku nggak berani. Ah, mau ular. Dia suka banget ngalamin pasti, Bang. Nah, rasakan sensasinya. Jangan dilepas. Gendong anak. Leher gua. Dicang-cang. lu harus ya. Apa semuanya? Selamat malam. Saya meeting dulu ya.